Apa yang kamu lakukan ketika suara-suara di kepalamu tak lagi berasal dari pikiranmu sendiri, ketika tubuhmu bergerak bukan atas kehendakmu, dan ketika orang-orang tak lagi melihatmu sebagai manusia, tapi wadah dari sesuatu yang lebih gelap? Ini bukan cerita horor biasa. Ini adalah kisah nyata. Nama gadis itu Anneliese Michel. Dan inilah salah satu kasus eksorsisme paling mengerikan dalam sejarah modern, yang berakhir dengan kematian. Anneliese Michel lahir pada 21 September 1952 di Leibelfing, Jerman Barat. Ia tumbuh dalam keluarga Katolik yang sangat taat. Orang tuanya konservatif. Ia rajin ke gereja, aktif di kegiatan komunitas, dan dikenal sebagai gadis yang pendiam tapi ceria. Namun semua berubah saat ia berusia 16 tahun. Di suatu malam tahun 1998, Anneliese mengalami kejang pertama. Tubuhnya membeku, napasnya terputus-putus. Diagnosa medis menyebut epilepsi jenis grand mal. Ia mulai dirawat, diberi pengobatan antikonvulsan, dan tetap bersekolah. Tapi gejalanya memburuk. Ia mulai melihat wajah iblis di dinding, mendengar suara-suara asing yang tak terdengar oleh orang lain, dan merasa dihimpit kekuatan tak terlihat saat berdoa. Para dokter menganggap ini efek samping dari epilepsi dan kemungkinan gangguan psikotik. Tapi bagi Anneliese dan keluarganya, ini lebih dari itu. Suara-suara yang ia dengar semakin keras. Anneliese mengatakan, ia mendengar bisikan setan setiap malam yang memerintahkannya untuk menyakiti diri sendiri dan orang di sekitarnya. Ia mulai menolak menyentuh benda suci seperti salib atau air suci. Tubuhnya menegang setiap kali mendengar doa. Ia berjalan dengan punggung melengkung seperti binatang dan mulai berbicara dalam berbagai suara pria tua dengan bahasa yang tidak ia kuasai sebelumnya. Satu hari, ia mengatakan bahwa dirinya dirasuki oleh 6 entitas. Lucifer, Kain, Nero, Hitler, Judas Iskariot, dan seorang pendeta jahat dari abad pertengahan. Ia berhenti sekolah. Ia menolak makan. Ia lebih banyak berada di kamar, menjerit, mencakar tembok, dan bahkan memakan serangga yang ia temukan di lantai. Keluarganya yakin, ini bukan penyakit jiwa, ini adalah kerasukan. Setelah berkonsultasi dengan banyak pendeta, akhirnya 2 pastor Katolik, Ernst Alt dan Arnold Trenz, meyakini bahwa Anneliese memang kerasukan. Mereka mendapatkan izin resmi dari Keuskupan Würzburg untuk melakukan ritual eksorsisme sesuai dengan Rituale Romanum, teks ritual pengusiran setan resmi dari Gereja Katolik. Ritual dimulai pada tahun 1975 dan dilakukan 1-2 kali seminggu selama 10 bulan. Total ada 67 sesi eksorsisme. Dalam sesi-sesi itu, tubuh Anneliese bergetar hebat. Suaranya berubah menjadi rendah dan menggeram. Matanya kosong, dan ia sering meronta-ronta hingga harus dipegangi oleh beberapa orang sekaligus. Ada rekaman suara asli dari ritual itu. Dalam salah satunya terdengar Anneliese berteriak dalam suara pria dewasa, "Aku adalah Lucifer, penguasa kegelapan." Ia menggigit keluarganya, memukul diri sendiri, dan menghantam kepalanya ke dinding hingga lebam. Tapi ia tetap menolak makan. Ia percaya penderitaannya adalah bentuk penebusan dosa untuk orang lain. Pada 1 Juli 1976, Anneliese Michel ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Ia meninggal di usia 23 tahun. Berat badannya hanya 30 kg. Otopsi menunjukkan bahwa ia mengalami malnutrisi parah, dehidrasi, dan pneumonia. Ia meninggal setelah 10 bulan ritual eksorsisme dan lebih dari 40 hari tanpa makanan. Kasus ini menjadi heboh secara nasional di Jerman. Orang tuanya dan kedua pendeta yang melakukan eksorsisme dituntut di pengadilan atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam persidangan, suara-suara rekaman eksorsisme diputar. Jaksa menampilkan bukti medis bahwa Anneliese seharusnya dirawat di rumah sakit, bukan dibiarkan sekarat dalam ritual. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis bersalah kepada para terdakwa. Namun hukuman mereka ringan, 6 bulan penjara yang ditangguhkan dan masa percobaan 3 tahun. Sampai hari ini, kasus Anneliese Michel tetap jadi perdebatan. Apakah ia korban kerasukan yang nyata, atau hanya penderita penyakit mental yang gagal ditangani dengan baik? Yang jelas, kisahnya menjadi peringatan bahwa keyakinan bisa menyelamatkan, tapi juga bisa membunuh. Dan bagi mereka yang percaya dunia tak hanya dihuni manusia, Anneliese Michel bukan sekadar nama, tapi pintu menuju sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap.